semuanya, perkenalkan nama saya Akila Ardianti Nasution. Saya dari kelas A reguler 2019 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui apa saja isu-isu mengenai teori masuknya nenek moyang ke Indonesia. Nah, jadi udah pada tahu belum mengenai teori-teori masuknya nenek moyang ke Indonesia? Nah, jika teman-teman ada yang tidak tahu mengenai teori masuknya nenek moyang ke Indonesia, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai isu teori masuknya nenek moyang ke Indonesia. Para ahli sejarah berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpunan bangsa Austronesia, yang dimana masuk Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Mereka berasal dari daerah Yunan, yaitu di Cina Selatan. Kemudian dari Yunani mereka pindah ke Vietnam. Karena perubahan iklim ataupun bencana alam, mereka meninggalkan Vietnam dan menuju pulau-pulau di sebelah selatan benua Asia. Bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai isu-isu yang ada di buku ataupun di jurnal-jurnal yang benar-benar dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini kita pertama kali akan membahas di dalam buku sejarah SMA. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, buku sejarah di SMA menjelaskan mengenai teori sama, di mana teori sejarah yang dibentuk menjadi suatu wacana yang berkembang menjadi sejarah baru. Nah, dalam buku rujukan yang pertama ini, pembahasannya mengenai kajian dalam buku merujuk bahwasanya isu mengenai adanya teori baru, yaitu penelitian baru, mengakibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa. Ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia ini berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan sehingga menghasilkan teori baru, yaitu teori Out Africa dan Out of Taiwan. Nah, dalam pembahasan di buku sejarah SMA, di sini buku menjelaskan mengenai teori Out of Taiwan dan teori of Africa lebih sangat detail. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu yang ada di buku sejarah SMP. Nah, berbeda pendapat juga dengan buku sejarah SMA. Nah, kalau di buku sejarah SMA dia membahas teori 4, dan kalau di buku sejarah SMP dia hanya membahas 3. Nah, dalam buku sejarah SMP, menurut pendapat Kim dan Honeygilden, nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari daratan Asia, terutama dari daerah Yunan, yaitu Hindia Belakang. Mereka berangkat dari Yunan menyebarkan ke selatan, kemudian mereka berpindah lagi dan menyebar antara lain ke Indonesia. Nah, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini melalui 2 periode, yaitu pada tahun 1500 sebelum Masehi dan tahun 500 sebelum Masehi. Pada pembahasan teori tersebut, nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selain itu kita akan membahas isu masuknya teori nenek moyang ke Indonesia dalam jurnal Nilawati. Nah, dalam teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Nah, anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka pun kemudian berimigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika berimigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar tahun 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu.
pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena airnya sudah terbentuk. Nah, dengan pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari buku sejarah SMA, buku sejarah SMP, dan jurnal dari Nilawati, dengan cara kerja ini diharapkan akan ditemukannya bukti-bukti yang tertua mengenai asal usul lahirnya kultus ataupun nenek moyang berdasarkan hasil penelitian prasejarah di Indonesia, terutama mengenai kehidupan yang tertua, yaitu kayak seperti masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ternyata ditemukan bukti-bukti ataupun data arkeologi mengenai sistem kepercayaan ataupun pemujaan kepada nenek moyang. Nah, setelah kita membahas 3 buku rujukan tadi, kita akan membahas tentang analisa kajian isi buku SMA, SMP, dan literatur rujukannya. Nah, jadi wacana yang ditunjukkan dalam buku sejarah tersebut menjelaskan bahwa adanya terdapat perbedaan teori terutama dari daerah-daerah yang berasal, yaitu daerah Yunan, Hindia belakang. Mereka berangkat dari Yunani dan menyebarkan ke selatan. Berasal dari Indonesia, belum pernah dilakukan secara khusus, tetapi seringkali dalam konteksnya disimpulkan bahwa historiografi sejarah pada buku SMP mengandung isu teori yang masuknya nenek moyang hanya 3 saja. Namun, walaupun ada perbedaan pendapat di beberapa para ahli mengenai asal-usul teori masuknya nenek moyang berasal dari mana, memiliki tujuan yang baik dalam bidang pendidikan. Nah, dalam hal ini penulisan sejarah dengan penulisan buku sejarah tidak dapat disamakan, khususnya pada buku sejarah SMP dan buku sejarah SMA. Bukan berarti buku itu tidak bagus ataupun ada yang kurang, tetapi karena setiap penulisan sejarah berbeda pendapat dari teori yang berbeda. Untuk menemukan kebenaran yang semua dapat kita lihat dari bukti yang benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwasanya perbedaan pendapat mengenai teori-teori masuknya nenek moyang ke Indonesia itu masih banyak penemu-penemu ataupun para ahli yang mengukakan mengenai pendapatnya mengenai teori masuknya nenek moyang ke Indonesia. Jadi mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya tutup, sekian dan terima kasih. Happy watching teman-teman. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.